Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Bupati dan jajaran Forkompimda, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Tawadah Pemuda Kebodongan yang bertempat di desa Kebadokan, Kabupaten Kebumen, rahimakumullah. Mohon maaf kalau tempatnya ibu bapak-bapak berdesak-desakan. Bukan salah panjenengan, tapi gobloknya panitia. Harusnya dari tempat yang lebih strategis dan lebih luas. Simbolnya dan lemu-lemu. Mudah-mudahan berdesak-desakan kita malam hari ini menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Allah, masuk di surganya. Setiap ada panitia pengajian ke pondok, pasti saya bilang, satu, cari tempat yang luas. Nomor dua, cari sound system yang sound dan tempat yang strategis itu bukan untuk membahagiakan saya, tapi untuk membahagiakan jamaah. Ibu-ibunya di sana nggak bisa lihat aku. Kalau nonton layar sama dengan nonton YouTube. Saya jadi ingat peribahasa makan bakwan di warung pojok, kiainya tampan, panitianya pokok. Tapi apapun itu kita syukuri, alhamdulillah, bahwa pertemuan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertemuan ini mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita. Amin. Karena semangat Bapak Ibu warga Kebumen yang luar biasa, malam hari ini saya mulai pengajian saya dengan mengucapkan, makan permen pakai gula, aku datang ke Kebumen dengan membawa cinta. Malam hari ini kita semuanya bisa hadir karena ada rasa cinta di dalam hati kita. Maka malam hari ini siapapun yang datangnya karena cinta kepada Allah, saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya
dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang datangnya karena cintanya kepada Rasulullah, menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita. Apa menanya? Ngatur ya. Aku rasa mau kaya aku seperti maksudnya apa? Jadi begitu. Saya curiga, jangan-jangan ngambil biaya yang tadi dipakai sama. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya jadi teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan bulan Rajab. Sesaat setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW pulang dari Mi'raj, Rasulullah bersabda, "Ra'aitu lailatal Mi'raj." Saya melihat pada malam aku di Mi'raj. Apa yang dilihat Rasulullah? Nahron, sebuah sungai, danau. Yang dikatakan oleh Rasulullah, ma'uhu ahla minal asal, yang airnya lebih manis dibandingkan madu. Kebayang nggak sesuatu yang lebih manis dibandingkan madu? Kalau Bapak Ibu pengen tahu bagaimana cara membedakan madu yang asli atau palsu, silahkan tanya saya. Caranya bagaimana? Madunya kamu taruh di atas meja. Kalau ada semut datang berarti palsu, karena nggak mungkin madu itu berhubung. Madu kamu taruh di botol, digoyang-goyang, kamu bergoyang nggak kental, itu berarti palsu. Madu kamu bawa pulang ke rumah, istrimu marah, asli. Gak percaya silakan dicoba. Pengalaman mata. Saya nggak mungkin memadu istri saya. Kenapa? Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena disuruh kamera. Dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, wa'adyabu wa'abradu minasalji, airnya lebih dingin dibandingkan es. Wa'adyabu minamiski, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Coba kebayang sungai. Tapi saya mohon maaf, ibu-ibu tolong jangan main ke sungai, karena menurut komisioner KPAI renang bisa mengakibatkan kehamilan. Jadi kalau Anda masuk ke kali, saya khawatir matang. Makanya besok ibu-ibu kalau berangkat ke sawah, sawahnya dalam keadaan banjir, tolong sebelum berangkat ke sawah minum pil kabu ya, supaya tidak matang. Panser, tolong kalau mau renang pakai kondom dulu ya. Pejabat kok goblok. Renang kok bisa hamil itu nalarnya dari mana? Menurut Dr. Boyke, 80% laki-laki yang renang manu isu. Makanya tolong Panser jangan renang di pantai. Saya khawatir ubur-ubur betul. Goblok. Renang kok bisa gawe mantap. Makanya saya jadi ingat, kenapa orang bikin rekening bank itu yang ditanya nama ibunya bukan nama bapaknya. Pernah bikin rekening bank? Kalau Anda bikin rekening bank yang ditanya nama ibunya apa nama bapaknya? Ibu. Kenapa nama ibu? Kalau ibu jelas satu, kalau bapak bisa, bapaknya banyak sekolah berenang. Yang ditanya nama. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Fakultu, ya Jibril, liman hada?" Sungai ini untuk siapa wahai Jibril? Apa jawaban malaikat Jibril? Qala, hada liman sholla alaika fi Rajab.
sungai ini diperuntukkan bagi hambamu, bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Jangan lupa like. Maka mumpung ini bulan Rajab baru awal, ayo Bapak Ibu perbanyaklah membaca sholawat. Kalau kemudian sholawat ini kita baca, satu, ridho Allah pasti untuk kita. Kenapa? Karena perintah sholawat tidak hanya manusia yang melakukan, Allah juga melaksanakan. Maka saya malam hari ini bersolawat dengan satu tujuan, mudah-mudahan kipas anginnya semakin dekat. Kan aku sombong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kipas anginnya datang. Allah. Saya itu punya pengalaman, kalau punya hajat, maka yang saya lakukan adalah memperbanyak membaca sholawat, termasuk minta kipas angin. Sholawat. Ini ibu di rumah punya anak-anaknya sholawati, anaknya tidur, masuk kamarnya pegang kepalanya sholawati Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan anakku soleh. Al-Fatihah. Mandi. Bapak juga seperti itu, punya istri cangkeme cerewet, gampang. Wajahnya turun, cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku cangkeme orang cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah masih tetap cerewet, tambahin Yasin dan tahlil. Akhirnya besok ini mas-mas yang tadi baca sholawat, saya doakan besok saya masih juga dikawal oleh tim hadroh. Tapi ya itu nih surga itu kalau berbeda dari awal hadroh. Dia dipasang ini kan. Acara selanjutnya menunggu kipas. Malah sini kipas angin ini agak sering goblok. Saya itu kalau habis buka puasa itu rasanya karena kipas angin ini orang colok angin muda. Pengaman dia itu kalau tiang listrik, semuanya kipas tiang listrik. Maksudnya apa ya? Sudah badannya dulu aja, jangan berdiri untuk yang belakang. Mereka datang ingin dia wajahku dan ingin dia bokongmu. Ada bapaknya bisa di sini. Oh masalah. Aku takut corona ya. Itu di dalam masjid banyak corona, komunitas orang doang pesona. Saya ya Pak ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamart. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Iya. Condon. Maka untuk memulai pengajian
lagu lama apa lagu baru? Baru belum jadi. Apa misalnya? Kopiah itu, si kopiah itu lah dengan itu lagu surga. Oh ya. Ya selamat hari. Siapa nih? Dua waktu tahun baru belum bayar ya. Kita dua apa main bojo? Ya. Gitu loh. Apa? Kali kotak di sini. Ini sama nih yang sopan kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Rodonya matamu. Insyaallah tanggal 29 Juni masa idahnya Bunga Citra Lestari di Bandung. Tapi ini ya. Ngapa tukang fotonya maju-maju? Jangan pernah menikah dengan tukang foto. Kamu gak bakal ada apa-apa, cuma diincar. Tapi percayalah, cinta kepadamu seperti kamera. Maksudnya fokusnya hanya ke kamu, yang lain lebih dulu. Ada. Ya, selamat. Ya, foto di sana nggak ada kamu. Ucap kami tanya semua. Colok itu apa? Oh, kamu pakai tutup itu karena masker apa kamu merongos? Kayaknya kamu merongos ya. Bedanya kamu sama jeruk. Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Mana nih? Ruang betul. Itu dia. Ya apa. Saudara Nabi Muhammad. Ini anak muda dulu, yang tua-tua nanti. Bisa nggak apa-apa, nggak ada tempat. Ayo silakan duduk deh. Nggak kebagian liter nggak apa-apa. Yang nggak kebagian liter saya doakan pulang pengajian little body. Apa dia sih little body? Siap anak bro? Ya. Sini. Bisa apa ya? Wah. Itu sama Banser. Banser itu ngawal kiai dunia akhirat. Amin. Besok kalau saya masuk surga, yang awal Banser. Banser kan tugasnya survei lokasi ya. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Survei tapi lumayan. Hatiku rasane lorong nyawang konco atau karo agomo raduwe toto krompong korane radiwoto solate
Berani? Oke. Dari si aslinya ya. Si jomblo-jomblo ya. Santai saja. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Hatiku rasane loro, nyawa kowe rapi karo wong liya. Nangis kepitan aku, remo ajur rasaku, kowe teko ninggal aku. Alhamdulillah. Dah semua tu inyong dipasang ini. Ibu bapak rahimakumullah, malam hari ini kita pengajian ini dalam rangka apa? Ya kebetulan cuma ngawas apa? Ya udah ngawas saja. Nah, begini ini bukan Islam ya? Istighfar itu apa? Dikatakan suami takut pada istri tua. Ibu bapak rahimakumullah. Oke, nggak usah bahas Isra Mi'raj karena nggak ada tulisan Isra Mi'raj. Seringkali yang menjadi barometer kesuksesan seseorang itu biasanya apa? 1, pangkat, betul? 2, jabatan, betul? 3, uang, betul? Berarti kamu nggak sukses, kamu nggak punya pangkat, jabatan, nggak punya uang. Apalagi sih ngejar buka. Ya Allah, kayak kontak infak. Kamu jomblo ya? Gak apa-apa. Kamu udah buka pulang pengajian, insya Allah langsung nikah. Amin. Jam 15. Tolong ukur seseorang dianggap sukses itu biasanya cuma dilihat dari hal itu toh. Pangkat, jabatan, uang, kemasyhuran. Ayo, malam hari ini kita ngaji. Benar gak pangkat itu bisa menjadikan seseorang bahagia? Bisa gak jabatan itu menjamin seseorang bahagia? Benar gak masyhur itu menjadikan seseorang bahagia? Karena tolak ukurnya ini banyak orang gila dengan kemasyhuran. Makanya di Indonesia sekarang orang itu kalau ingin masyhur, pengen cepat terkenal melalui medsos, itu sekarang caranya ada 3. Yang 2 ini jangan dicontoh, yang 1 silakan kamu contoh. Yang 2 jangan. Caranya ada 3. Berapa? 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat kaki saya. Pamer akik makamu. Cukup.
Merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Orang merongos itu apa-apa bisa, dia nggak bisa cuma satu, nyetir mobil. Kenapa? Karena semua bawa kayak gini. Istri saya bilang sama saya, "Bah, boleh nggak saya pasang kawat gigi?" "Nggak boleh." "Ngapain pasang kawat gigi?" "Emangnya kenapa, Pak? Kalau kamu pasang kawat gigi tak cipok nyantol kan." Daripada ketinggalan, pakai lagi aja. Mudah-mudahan carry. Saya pakai lagi. Pengajian amplop merah jelas kelangan akeh. Satu, orang pengen cepat terkenal melalui medsos. Apa yang dilakukan? Membuat masalah besar. Ini lagi ngetren di Indonesia. Bikin masalah besar. Maka tahu-tahu di Purworejo muncul kerajaan baru. Wow. Kas, keraton asu sejagat. Kan namanya kas, keraton asu sejagat. Yang menjadi raja siapa? Bakul angkringan. Namanya siapa? Raden Toto. Ya Allah. Ini membuat masalah besar. Maka terkenal. Orang yang dulu nggak kenal siapa dia, begitu mendeklarasikan dirinya menjadi raja, terkenal. Memalukan. Muncul di Jawa Barat Sunda Emperan. Muncul lagi yang baru, King of the King. Bahkan TNI banyak yang terlibat anggotanya. Ada yang terlibat. Kalau kamu gak usah King of the King lah, Lion King, Raja Singa, Sifilis. Jalur ini banyak ditempuh oleh orang-orang yang membuat masalah. Supaya apa? Cari sensasi, cepat terkenal. Saya bisa menghentikan nuklir, saya bisa menghentikan bom, saya bisa membayar utang bangsa Indonesia. Ternyata utangnya oke. Hati-hati kamu, jangan sampai seperti ini. Sekarang aneh, kerja ora gelem, macul ora gelem, usaha ora gelem, gaweane micak, nulis status WA akan indah pada waktunya. Oi, datang dia, turumu miring, obatmu dan diombe. Lo kerja nggak mau kok pengen sukses dari mana? Saya sering mengatakan begini ya, sama ini kan rata-rata wajahnya milenial nih. Beda kalau yang di kursi itu kolonial. Oh maksudnya udah duduk bahaya tadi. Oh iya. Karena Muhammadiyah haram. Oh betul. Ini Ahmad duduk pada tahu. Sambil minum malah jadi kayak gini ya. Sing sama wong ibar mangan orang rokok. Modho karo wong ngisi ora cekok iki. Tapi alhamdulillah saya kiai NU yang sama sekali tidak pernah merokok. Oh, ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang merokok apa tidak? Saya. Kenapa mbak-mbaknya suka yang tidak merokok? Jelas. Kalau mereka sendiri jaga apalagi hatimu. Bapak saya merokok, kakak saya merokok, adik saya merokok, saya jelas. Bapak minum lucu. Pengajian jagungan kalau dokter merokok. Diloknya kayak kia sama dokter. Pak Kiai, ngerokok terus mati loh. Apa jawaban bapak saya? Mati ya di sumber mandi. Kiai NU dilawan. Yang menyebabkan Kiai NU merokok itu siapa? Pom bensin.
Gara-gara masuk SPBU dikasih tulisan NO semua. Alah NO semua. Bahasa nggak pakai itu apa? Oh udah bisa. Ini ngaji mulai dalam itu soalnya itu kita mari udah ke bahasa ngapa orang pernah temen pak bukan? Pak ini ya itu kobori cocok. Hati-hati, jangan menjadi nomor satu membuat masalah besar. Jangan pernah kamu lakukan. Karena aneh. Saya kemarin mengkritik pejabat KPAI gara-gara itu. Dia cari sensasi. Masa berenang bisa mengakibatkan kehamilan? Dari mana? Makanya sekarang kalau ada mbak-mbak mentang ditanya sama ibunya, kenapa kamu hamil? Habis renang mah. Membuat masalah besar. Ini Pak, kalau RUU yang baru soal ketahanan rumah tangga dikeluarkan dan jadi disetujui oleh DPR, lebih goblok lagi pemerintah. Benar. Orang miskin menikahlah dengan yang kaya. Salah satu undang-undangnya. Lah kalau orang miskin harus menikah dengan yang kaya, kamu nggak laku-laku. Kan kamu miskin. Mau justru karena miskin menikahlah, betul? Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan bayi. Kamu kepala kamu belum paham. Anak kecil belum guyu. Saya kan pakai inyong takon kayak al-jannah tuh datang tapi rumah surga itu letak di bawah kaki ibu. Anak saya baru umur 5 tahun. Tanya apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Kan dia tak jawab. Anak kecil yang tanya. Ini kiai viral nggak bisa jawab. Saya tanya, kamu tanya apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Anak ini malah jawab kayak dia. Oh pantesan. Ibu kemarin jalannya pelan-pelan. Kenapa nak? Takut surganya rusak. Pak Bupati senang nggak pengajian seperti ini Pak Bupati? Bagus ya Pak Bupati? Bagus. Ngundang dewek. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dalam peribahasa Arab itu ada bahasa seperti ini. Kalau kamu ingin cepat terkenal, kencingilah sumur Zam-Zam. Kalau kenal, viral pasti. Ini sekarang lagi ngetren membuat masalah besar. Ya. Maka saya bilang sama kalian, kalau lihat orang sukses, jangan lihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Nomor 2, apa yang dilakukan supaya orang pengen terkenal hari ini? Melawan orang besar. Nah ini juga ngetren di Indonesia. Melawan orang besar, memfitnah pemerintah. Masih ingat toh? Orang yang menjelek-jelekan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Sudah tua bangka nyalon wakil presiden mau mati, orangnya sakit, badannya kecil, kualat. Kenapa hujan? Alhamdulillah, perjanjian sama panitia pengajian, hujan selesai. Gue ngomong gila bayaran berang hukuman saya sangat matang.
dus. Hujannya kencang kan? Kan baru hujan air. Daripada dia hujan air mata. Aku berharap hujan ini segera reda. Kenapa? Supaya tidak terlalu dalam menggoreskan luka. Belum temen orang aslinya nonton YouTube kok. Sawah saya aja belum sangon. Bupati saja belum nambah. Menjelang-jelangan Kiai Ma'ruf Amin orangnya sakit, walat sama penguasa seperti itu. Kalau posisi saya sebagai orang NU hari ini terhadap pemerintah, saya ingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Bunyinya apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Posisi NU itu dari dulu wasatiyah, tamasud, tengah-tengah. Islam yang diajarkan Islam moderat. Apalagi hari ini ada lembaga survei yang memberikan survei, melakukan survei di Indonesia, menghitung berapa banyak warga NU di Indonesia. 2 minggu yang lalu surveinya Pak, lembaga survei Indonesia. Jumlah umat Islam di Indonesia hari ini 87% dari 260 juta. Berapa 87%-nya? Sekitar 230 juta. Dan menurut survei warga NU itu berapa? 49,5%. Hampir 50% orang Indonesia yang beragama Islam Nahdlatul Ulama. Nomor 2 siapa? Muhammadiyah. Berapa persen? 4,9%. Duduk. Gak jadi hujan. Air, merupakan. Makanya besok kalau pengajian dari halaman yang luas, sempit kayak gini. Siapa panitianya? Panitianya siapa? Dia. Ini panitianya. Oh enggak. Jumlah warga Muhammadiyah menurut survei ini hanya berapa? 4,9%. Berarti orang Muhammadiyah itu hanya 10%-nya dari orang NU. Coba betapa besar kekuatan NU. 49,5%. Itu yang biasa teriak-teriak demo, aksi bela tauhid, demo, aksi bela nabi, demo, aksi bela Quran, demo. Itu hanya 0, sekian persen. Kalau Kiai NU tidak pernah mengajarkan demo. Kalau Kiai NU sederhana, aksi bela tauhid nggak perlu demo, tahlilan. Aksi bela nabi, sholawatan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela janda, ya lamaran. Orang penting apa-apa dulu. Tapi saya pesan, hari ini yang ramai di kota Yogyakarta antara NU dan Muhammadiyah, orang Kebumen gak usah ikut-ikutan. Itu hanya oknum. Ingat, NU Muhammadiyah harus menjadi garda terdepan untuk menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu banyak provokator itu. Maka kenapa saya nggak komentar? Saya yakin Muhammadiyah nggak seperti itu. Kenapa? Karena walaupun saya Kiai NU, saya pernah tinggal di masjid yang orang Muhammadiyah.
4 tahun saya bergaul dengan orang Muhammadiyah, gak ada masalah. Hanya saja saya kurus gara-gara ikut Muhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas selama selamat aku. Begitu saya menikah dengan cewek gadis NU, saya gemuk. Kenapa? Susunya cocok. Begitu saya pindah ke lingkungan orang NU, tambah gemuk lagi, berat badan saya jadi 100 kilo. Kenapa? Karena wong NU dididik badok. Yasinan, mangan, tahlilan, sholawatan, manakipan, kejadian, rajepan, maulutan, tangganya orang dari ditengahke, itu seorang mati. Kalau posisi saya sebagai orang NU hari ini, kocok-kocok bangsa, jadilah umat wasaton yang tengah-tengah saja. Artinya apa? Kalau pemerintahnya baik, didukung. Pemerintahnya salah, dikoreksi. Betul? Ada kebijakan yang baik, didukung. Saya itu sering kok menilai menteri. Wong kita rakyat yang milih, ya kita harus berani mengevaluasi. Menteri yang bagus, PUPR, Basuki itu keren, bikin jalan di mana-mana, jos. Makanya kemarin saya marah ngaji di Kalimantan sama di Lampung, jalannya jelek banget. Sopir saya bilang, ini yang rusak jalan tergandengan kiai. Salah. Yang rusak jalan bukan tergandengan, tapi mobil mewah. Lah kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena uang yang seharusnya dipergunakan untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Ada Kebumen yang jalannya rusak? Mungkin ada Pak Bupati kita. Pak Bupati yang jalannya rusak tapi mudah-mudahan segera dibangun. Amin. Udah maning. Apa dibalik? Ibu-ibu di panggung, aku di kono. Jadi Bapak Ibu rahimahkumullah, perintah taat kepada pemerintah itu apa kata Al-Quran? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita melihat tata bahasanya, coba Anda lihat. Taat kepada Allah, langsung perintahnya menggunakan fi'il amr. Atiku, taat. Artinya apa? Taat kepada Allah itu hukumnya mutlak, wajib, tanpa syarat. Intisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Amar makruf, nahi mungkar. Kalau kamu beda, amar makruf, nyambi mungkar. STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kenapa mau maju lagi beda kehujanan? Ya di situ udah dipasang tenda, bukan masalah apa. Panitianya anggarannya cepat. Kamu pengen luas di atas genteng. Taat kepada Allah langsung fi'il amr, atiu, mutlak wajib. Kemudian apa? Taat kepada Rasulullah, atiu, fi'il amr, wajib kita ikut Rasulullah. Walaupun mohon maaf, kalau ada orang bilang harus sama persis dengan Rasulullah, ngimpi. Nggak mungkin bisa sama persis dengan Rasulullah. Kamu udah menikah? Belum. Kalau kamu harus sama dengan Rasulullah, besok kamu harus menikah umur 25 tahun, istrimu harus umur 40 tahun.
Mas kawinnya harus 20 ekor unta. Kalau mau sama persis dengan Rasulullah 20 ekor unta. Satu unta harganya berapa? 20 juta. Berarti mas kawinnya kanjeng Nabi berapa? 400 juta. Saya yakin kamu besok bisa. Berapa mas kawinnya? 20 ekor tengu. Makanya kalau ada orang teriak-teriak kalau nggak sama dengan Rasulullah itu bid'ah, berarti Banser yang umurnya 30 tahun belum menikah, dia bid'ah, dolalah, neraka. Enak temen, apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Banser ada yang jomblo? Kasihan amat lu bro. Masa itu mau nguyuh tokat? Malah nyanyi lagu ini Gusur kayak gini. Uripe ayam rumangsa aman dunungi rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matane lamaran bosok temen lamaran randuwe bojo kok sabunan. Apa hubungan kalau sabun ya? Saya tidak paham ya. Dalam bapaknya menikahlah dengan Banser. Katakan kepada para Banser, katakan kepada orang tuamu, doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istiqorohmu calonku. Jangan ngajak wajaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa ayo terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Dan serasa pacaran, masa iya mengingetin jalan kan? Pacaran nganggo seragam, ya Allah. Maka mbak-mbak kalau dia dipacari sama Banser, kalau bilang mas, kalau kamu senang sama saya, lakukan satu di antara dua, apa? Halalkan atau tinggalkan. Malah kamu mau tawar-tawarnya. Tahu ya tahu, bawan ya bawan, ayu ya ayu, tapi jangan murahan. Kalau dia malah galau, ciu vodka ya vodka, katanya I love you, kok meninggalkan dokai. Banter bah, makamu ya sakit banter tapi. Mudah-mudahan yang jomblo dimudahkan jodohnya oleh Allah. Amin. Artinya umat Allah sallallahu itu apa? Maka ketika perintah kepada Allah untuk taat mutlak, gak ada syarat. Taat kepada Rasulullah mutlak ada syarat. Begitu perintah taat kepada ulil amri, tidak langsung menggunakan fi'il amr, tapi menggunakan wawul atof, dan taatlah kepada ulil amri. Artinya apa? Kalau Allah itu tidak bisa dikritik, kanjeng Nabi nggak bisa dikritik. Tapi kalau pejabat, presiden, gubernur, bupati, camat, lurah boleh dikritik. Betul? Boleh nggak kita kritik Pak Bupati? Boleh. Pak Bupati mau nggak dikritik?
saya terima. Saya pengajian di karaoke, nggak apa-apa dikritik. Saya pengajian di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas, dikritik nggak masalah. Saya ngaji di karaoke dikritik nggak masalah. Karena mana karaoke dibuka, oke. Pejabat itu dikritik boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Jangan mengkritik hanya gara-gara usianya. Oh, sudah tua mau mati wakil presiden. Gimana? Itu nggak fair itu. Maka ketika saya ketemu Kiai Ma'ruf, saya sowan sama Deddy Corbuzier ke rumahnya Pak Kiai Ma'ruf. Saya diajak makan malam sama Pak Kiai. Saya bilang, Abah, apa Gus? Ada isunya apa? Katanya besok kalau Pak Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, di tengah jalan mati akan diganti Ahok. Apa jawaban Pak Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang mati saya, yang mati Jokowi, aku presiden. Ya, disambut hujannya dengan sholawatan. Sholli wa sallim daiman ala madha. Sholli wa sallim daiman. Bareng-bareng sholli wa sallim. Kecuali kamu saya suruh berhenti, mentang-mentang amplopnya nggak jelas. Sholli